Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ani Sabri, mahasiswa IAIN Palu, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya dapat bertemu dengan teman-teman walaupun hanya sekedar melalui media sosial, yaitu lewat WhatsApp, biasa kita kenal dengan WA. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan saya semoga kultum yang akan saya bawakan ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, sebagaimana diketahui bahwa puasa adalah salah satu ibadah terbesar dan sebaik-baiknya amalan ketaatan. Dan puasa Ramadan adalah puasa tertinggi dan wajib hukumnya bagi kita semua umat muslim. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kultum yang singkatannya dari kuliah 7 menit, bisa juga disebut kuliah 17 menit atau kuliah 70 menit. Ingat, ini bukan adalah kuliah, tapi ini adalah ceramah. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, judul kultum malam ini saya beri judul dengan bulan suci Ramadan. Namun sebelumnya saya akan mengatakan bahwa pahala sholat tarawih malam pertama, yaitu pada awal malam Ramadan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa yang tersembunyi dan yang terang-terangan, meninggikan beribu-beribu derajat, membangun 50.000 kota di surga untuk orang yang berpuasa. Hari pertama sudah seperti itu, dosa orang yang berpuasa. Hari pertama sudah seperti itu, dosa-dosa kita akan diampuni dan ditinggikan derajatnya. Jadi jangan sampai kita melewatkan puasa Ramadan ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sambut bulan suci yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan, dengan penuh rasa cinta dan gembira. Mari kita panjatkan rasa syukur kepada Ilahi atas karunia dan nikmatnya kepada kita semua, di mana kita telah diberi umur panjang sehingga kita memasuki bulan Ramadan dengan tenang dan khusyuk. Itulah karunia yang amat besar, sebab hidup di bulan Ramadan berarti kita diberi kesempatan untuk beribadah, meraih pahala sebanyak-banyaknya. Mari kita berlomba-lomba merebut peluang yang besar ini. Karena itu bulan ini sangat berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Sungguh sebuah anugerah yang luar biasa, karena kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dan menjalani puasa lagi di tahun ini. Lihatlah, banyak sanak saudara, keluarga, teman, sahabat-sahabat kita di tahun lalu masih bersama dengan kita. Namun kini mereka telah dipanggil untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, tahun kemarin teman-teman kita, saudara kita, sanak saudara itu masih menjalani bulan suci Ramadan, ya. Tapi di tahun ini itu tidak seperti yang kita bayangkan.
yang kemarin masih bersama dengan kita, sekarang sudah menghadap sama Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan ini, seandainya kita semua mengetahui apa yang terdapat di bulan Ramadan, niscaya kita menginginkan agar semua tahun itu menjadi bulan Ramadan, karena sesungguhnya kebaikan berkumpul di bulan ini. Ketaatan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa dikabulkannya, semua dosa-dosa diampuni, dan surga pun rindu kepada kita. Sungguh bulan ini merupakan ajang persaingan yang ketat untuk kita saling berlomba, memperbanyak amal-amal, memperbanyak pahala, mempertebal iman, dengan melawan hawa nafsu kita. Pada bulan Ramadan ini, kita tidak hanya menahan lapar dan dahaga, kita juga menahan hawa nafsu kita dari melakukan perbuatan yang bukan-bukan atau yang tidak bermanfaat. Untuk meningkatkan pahala dan menebalkan iman, ada beberapa amalan yang harus kita laksanakan. Allah menyatakan bahwa amalan puasa adalah untuknya dan dia langsung memberi balasan yang berlipat-lipat. Dikhususkan dengan pintu surga dan dipanggillah orang-orang yang berpuasa darinya untuk masuk. Tidak akan memasuki surga lewat pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Banyak sekali keutamaan puasa pada bulan Ramadan yang dikabarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di antara keutamaan puasa Ramadan, antara lain yang pertama, bahwa puasa juga diwajibkan atas umat sebelum kita. Jadi Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Jika puasa bukan sebuah amalan yang agung, maka tidak mungkin puasa juga diwajibkan atas umat-umat sebelum kita. Walaupun puasa mereka berbeda dengan puasa kita. Artinya bukan pada bulan Ramadan yang diwajibkan atas mereka, akan tetapi adalah malam puasa itu tersendiri telah diwajibkan atas mereka yang menandakan bahwa malam ini sangatlah agung. Itu untuk agama lain, ya. Selanjutnya, puasa adalah sebab yang puninya dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan pengharapan pahala, diampuni dosa-dosa yang telah lampau. Jadi maksudnya beriman dengan Allah dan ridho atas diwajibkan puasa Ramadan. Jadi kita harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan puasa apa yang telah dianjurkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa, yaitu kebahagiaan ketika berbuka puasa setelah menahan nafsu, lapar, dahaga sehari penuh, dan kebahagiaan kita menjumpai Allah di akhirat dengan dimasukkannya ke dalam surganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, untuk orang-orang yang berpuasa dua kebahagiaan kita ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika menemui Tuhannya. Itu ada dua, berarti kita bahagia saat kita berbuka puasa dan kita bahagia saat kita
bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Selanjutnya terakhir, bahwa amalan puasa memberi syarat kepada yang mengamalkannya, seperti Al-Qur'an yang memberi syafaat ya di akhirat kepada orang-orang yang membacanya. Itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dia mengatakan bahwa puasa dan Al-Quran memberi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, wahai Rabb, aku telah menahannya dari makanan dan syafaat, maka berikanlah syafaat. Al-Quran berkata, wahai Rabb, aku telah menahannya dari tidur di malam hari, maka berilah syafaat. Maka Rasulullah berkata, maka kedua-duanya memberi syafaat. Hadis riwayat Ahmad At-Tabarani dan Al-Hakim ya. Jadi di situ ada suatu percakapan antara puasa, Al-Quran dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri, mengenai syafaat di bulan Ramadan ketika kita berpuasa dan membaca Al-Quran. Itulah keutamaan puasa Ramadan. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan yang berkaitan dengan amalan puasa. Dengan diwajibkannya amalan-amalan bukan saja memberikan pahala bagi kita, bahkan menjadikan kita sebagai makhluk yang utama dan penuh dengan masa depan yang cerah ya. Semoga kita dijadikan sebagai hamba-hambanya yang taat dan ridho dengan semua keputusannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan menjadi insan yang muttaqin ya. Semoga saja ceramah singkat bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk saya sendiri, bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih telah mengikuti ceramah saya yang singkat ini. Kesalahan itu datang dari saya sendiri dan kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.